Tapi kalau bicara tentang restu dari mertua, orang tua, istri, anak untuk maju di jadi calon wali kota Kota Kendari ini. Ya, makanya memang butuh waktu untuk saya memutuskan ini antara maju menerima amanah partai penyangga Ibu Giona untuk mendampinginya di wali kota Kendari ini. Karena tiga hal tadi ya. Iya. Kalau kita tahu diri, kita ukur diri, habis itu dua lagi. Kalau tidak terpenuhi dua itu kita mundur perlahan. Tapi kalau terpenuhi itu kita bismillah. Jadi itu alasannya kenapa Pak Sugeng jadi 02 ya. Banyak bertanya-bertanya Pak. Selanjutnya sebenarnya kita juga ingin mau 01 karena semua kita ini mau memberi kemanfaatan yang lebih luas. Karena setiap figur itu idola masing-masing. Semua masyarakat itu punya idola. Ada semua caleg ini adalah putra-putra terbaik kota ini yang memang siap mengabdikan diri pemikirannya untuk bagaimana membangun kota ini. Tapi terlepas dari itu, kalau semua figur ini kita perumpamakan sebuah kendaraan, mobil umpamanya dengan semua idaman-idaman kita, ada Alfa, Pajero, Land Cruiser dan sebagainya. Tapi yang menjadi pertanyaan, untuk menuju kemenangan ini, kalau umpamanya kita umpamakan jarak 10 km, kita hanya memiliki bahan bakar 5 km, bagaimana di 5 km? Atau hanya 6 kilo, bagaimana dengan 4 kilo? Mungkin dia semua kita mendorong, tapi paling juga 1 kilo. Kalau metik tidak bisa didorong. Makanya itu adalah gambaran, sehingga saya punya prinsip untuk memberikan kemanfaatan. Saya lihat juga Ibu Giona kita siap berkooperasi, dan saya rasa ini menjadi kesepakatan kita untuk bersama-sama, sehingga bagaimana bukan saja saya melengkapi, saya ingin mendampingi supaya apa yang menjadi semangat kebersamaan dari pasangan Giona Subhan ini, insya Allah akan punya keinginan bagaimana kota ini agar menjadi kota yang maju dan bisa menjadi kota yang bisa berkelas. Jadi memang slogannya cocok yang sekarang lagi tersebar-sebar di mana-mana, di ruas-ruas jalan itu bersama rakyat untuk Giona, Subuhan bertugas, Kendari berkelas. Itu yang luar biasa itu slogannya itu. Penuh makna itu Pak, banyak sekali maknanya slogan itu. Penuh makna itu. Ya, makanya mungkin itu tadi yang saya luruskan. Saya rasa 01, 02 saya rasa tinggal bagaimana kolaborasi. Dan tujuannya sama Pak. Tujuan sama. Iya, tujuan untuk sama. memberikan kemanfaatan lebih luas. Iya, itu kan tujuan untuk membangun kota Kendari juga. Kalau selama ini kan kita bersama 35 anggota DPR bisa kita membangun sendiri, kita kolaborasi yang sama. Bagaimana hanya tinggal tidak di ruang sebelah untuk membicarakan itu dan menyelesaikan. Saya rasa tidak ada yang susah. Dan Ibu Giona adalah anak muda yang hebat, yang luar biasa, dan saya rasa kita punya pemikiran yang sama untuk bagaimana membuat kota ini bisa maju seperti daerah kota lainnya. Iya, harapannya juga kami di podcast Kopi Cerita, mungkin Ibu Giona nanti bisa main-main ke sini juga. Sampai kita cerita-cerita juga. Siap. Saya rasa dia setiap anak muda, jadi mudah. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita diskusikan, karena memang salah satu pemuda juga ya. Itu kan banyak sekarang pemilih pemula juga Pak. Apalagi sekarang Gen Z. Jadi semoga dengan adanya podcast Kopi Cerita ini bisa menghadirkan juga inspirasi juga. Saya rasa juga ini supaya menjadi motivasi generasi kita ke depan. Iya. Kalau menurutnya Bapak ini pemilu bisa santai kalau di sini Pak. Kalau menurutnya ini Pak Subhan, pemilu untuk seharusnya seperti apa bagusnya dan bagaimana? Saya rasa demokrasi kita sudah seperti ini, maka apa yang menjadi kebijakan aturan itu ya itu sudah ditetapkan, sudah diatur, sehingga ya bagaimana kita melaksanakan itu dan bagaimana agar sesuai harapan yang membuat peraturan itu. Sehingga saya rasa sekarang ini masa kita sudah cerdas dari pengalaman beberapa pemilihan. Berapa periode ini saya rasa mereka sudah pemilihan bahwa pemimpin seperti apa yang dia inginkan, ya, dan bagaimana sekarang ini setiap calon
memantaskan dirinya. Silakan mensukseskan diri dan menjual apa yang menjadi visi misinya atau program-program dilakukan agar meyakinkan masyarakat bahwa mereka layak dipilih. Nah, sehingga insya Allah itu akan kita lakukan. Dan dari semua yang sudah kita lakukan, karena kita juga ini tidak mungkin berani untuk maju bertarung kalau tidak ada rekam jejak apa yang sudah kita perbuat. Itu kan jadi acuan juga Pak. Saya rasa itu juga menjadi modal dan masyarakat butuh itu. Sehingga dengan apa yang kita lakukan, saya rasa kalau kita mendampingi Ibu Giona berada di gedung Wali Kota Kendari, bisa merencana dari awal, saya rasa ini menjadi kunci bahwa persoalan yang selama ini dibawa sama kita, ide inovasi yang ada di pikiran kita, termasuk harapan masyarakat yang dibawa ke kami, termasuk rekomendasi yang sudah kita sampaikan ke pemerintah kota, ini mungkin bagian misi yang saya bawa untuk bersama Ibu Giona menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Apalagi ya selama ini kan di mana daerah yang maju dengan program tertentu kita pilih bagaimana mereka melakukan itu, apa alasannya dan bagaimana hasilnya. Nah, sehingga saya rasa ini juga yang memotivasi kita bahwa bagaimana Kota Kendari juga bisa sejajar. Bukan saja dari segi manfaat pembangunan infrastrukturnya, tapi bisa juga ada nilai estetika cantik, indah, sehingga ini juga bisa menjadi hiburan. Termasuk bagaimana persoalan-persoalan kota ini, banjirnya bagaimana, sampahnya bagaimana, air bersihnya bagaimana, kemacetannya bagaimana, termasuk kendaraan dan sarana pendidikan kita, SDM kita juga ini harus kita maksimalkan. Sehingga saya rasa sekali lagi bahwa kalau selama hampir 10 tahun DPR ini kita hanya diajukan APBD habis itu tanpa aspirasi masyarakat lewat reses, tapi itu belum maksimal dilakukan. Habis itu kita bahas, kita sepakati, kita tetapkan, baru dilaksanakan, kita awasi. Saya rasa itu belum maksimal, sehingga saya harus ada di eksekutif untuk sekali lagi kita memulai semua ini bersama Ibu Giona dari awal perencanaan dan bagaimana berkolaborasi dengan DPR, ya, termasuk pihak-pihak yang lain dan masyarakat dari semua unsur kepentingan dan profesi yang ada, agar kota kita juga ini sebagai ibu kota provinsi yang menjadi pintu masuk, pintu keluar Sulawesi Tenggara dan masa depan dunia dan Indonesia bisa menjadi kota yang memang betul-betul berkelas dunia. Amin, 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 amin ya. Tepuk tangan dong. Oke Pak, saya punya hadiah kecil ini Pak, dari sponsor kita. Semoga bisa bermanfaat juga Pak. Dan kami juga ini merupakan ini Pak, brand lokal Pak, UMKM Kota Kendari. Kebetulan teman kita ini punya store namanya Garasi Store. Dia punya brand namanya Rogars. Waduh, kayaknya bagus ya. Iya, bagus kan, tebal Pak. Kalau dipakai juga nyaman, dingin. Dingin ini. Iya, dingin. Memang yang pakai ini ya, ini bisa langsung berkelas ini. Iya. Jadi di sana juga bukan cuma jual baju kaos saja, ada juga sweater, celana. Jadi teman-teman juga yang mau beli bisa langsung ke Garasi Store. Tapi di mana tokonya ini? Di Jalan Laute. Oh, Jalan Laute ya. Iya, sampingnya Hotel City dia. Mendung. Jadi juga bisa. Jadi kalau buat teman-teman yang mau beli silakan langsung ke store-nya, itu Garasi Store. Ini saya juga pakai. Nanti Pak Subhan yang dipakai nanti. Oh iya, nanti kita pakai lah ini. Dan memang sudah profesi dulu ini menjadi pedagang. Oh iya, suhunya ini Pak. Sehingga ya memang kalau dulu kita jadi pedagang itu bisa kita kaya jadi amannya. Sekarang ini terjadi perubahan yang sangat drastis. Kalau dulu menjadi kebanggaan kita belanja di Kota Kendari, sekarang ini sudah bisa kita lihat penurunan omset penjualan pedagang-pedagang kita dari waktu ke waktu semakin berkurang. Pertama, menengah ke atas sudah tidak belanja lagi Kota Kendari. Habis itu menengah sudah tidak belanja lagi pasar tradisional. Apalagi zamannya online Pak sekarang. Setelah itu yang belanja di pasar tradisional menengah ke bawah, yang terbagi di beberapa pasar bersaing lagi dengan online. Sehingga
ini menjadi tugas kita ke depan, bagaimana mengedukasi masyarakat, memberikan pelatihan-pelatihan pendidikan agar mereka ini bisa mengupgrade teknologi. Cara berdagang ke depan ini sudah bukan lagi konvensional kayak dulu, tapi berdagang dengan berbasis teknologi, dan ini menjadi tantangan kita ke depan. Sehingga ya mungkin pemerintah ini akan memberikan pendampingan kepada saudara-saudara kita dengan manajemen yang bagus dan peralatan yang memang bisa, seperti contoh kayak apalagi retail modern kan sebenarnya sama dengan usaha-usaha teman-teman kita. Saya sudah lihat di daerah Padang, saya sudah ketemu di sana. Di sana tidak ada retail modern, tapi usaha-usaha masyarakat yang sama rasanya dengan retail modern kayak Indomaret dan sebagainya. Tapi pemerintah hadir di situ. Jadi mereka diberikan pelatihan, mereka diberikan pendampingan sehingga manajemennya, pelayanan mereka juga sama dari retail modern. Saya rasa ini yang pas nanti ke depan. Amin. Iya. Sekali lagi terima kasih Pak Subhan sudah kasih waktunya untuk kita semua. Semoga apa yang dicita-citakan untuk dalam dekat waktu ini semoga bisa tercapai dan semua bisa terlaksana ya. Amin ya. Sekali lagi terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Oke, itulah tadi bincang-bincang saya bersama Pak Subhan ST, dan memang banyak cerita-cerita yang telah disampaikan oleh beliau. Semoga bisa menginspirasi untuk kita semua yang ada di rumah. Saya Aswar, sampai jumpa lagi di podcast Kopi Cerita berikutnya. Bye-bye.